minallah. Hablum minan nas, sebagaimana kita sudah tahu, di dalam kita melakukan kebaikan, hubungan, silaturahmi, hablum minallah, hubungan kita kepada Allah, kita melakukan perintah-perintahnya. Setelah itu, kalau sudah habis waktunya, kita kembali kepadanya. Maka saudara diberikan perangsang oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, wa an Abi Darda radhiyallahu an, dari Abi Darda, mudah-mudahan Allah memberikan keredoan kepadanya. Qala, kata Abu Darda, apa yang dia bilang? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kata Abi Darda, Nabi bersabda. Ya, apa sabdanya Nabi? Man salaka tariqan yambaghi yabtaghi fihi ilman sahalallah ilal jannah. Kata Abi Darda, Nabi bersabda, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, seperti kita duduk di sini, namanya nyari ilmu. Saya yang bacain. Siapa tahu kita bisa ambil manfaat dalam hidup ini untuk kita jadikan sebagai memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman sahalallah tariqan ilal jannah. Kata Nabi, orang yang menuntut ilmu, apa itu di TV, didengarkan, apa di YouTube, apa di masjid, mendengarkan orang yang menghantarkan ilmu-ilmu itu, apa kata Nabi? Sahalallah lahu, Allah berikan dia kemudahan, tariqon, jalan, ilal jannah, ke surga. Jadi saudara, kalau kita sering-sering ngaji, ditunjukkan jalan yang baik, itu akan menunjukkan kita ke jalan ke surga. Kalau kita enggak ngaji, saudara, enggak mendengar nasihat-nasihat, ya urusan dunia mulu saudara yang kita pikirin. Bagaimana selanjutnya? Kata Nabi, wa innal malaikata la tadau ajnihataha li talabil ilmi ridon bima yasna. Selanjutnya Nabi mengatakan, sesungguhnya malaikat membentangkan sayapnya kepada pencari ilmu karena ridho terhadap apa yang dia perbuat. Jadi ada naungan begitu. Sayapnya malaikat begitu besar, dinaungi orang-orang yang menyantut ilmu. Menuntut ilmu adalah merupakan wajib. Di hadis lain yang sering kita dengar dulu sejak kita sekolah, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Itu yang sekolah madrasah masih ingat itu. Menuntut ilmu adalah kewajiban buat seorang laki-laki, ya, dan seorang wanita. Dan hadis lain juga dikumandangkan oleh Nabi, ya, man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Siapa yang menghendaki urusan dunia, pakai ilmu. Ya. Kita
menanam jagung nggak pakai ilmu nggak bakal bagus. Tumbuh sih tumbuh, tapi nggak bakal berhasil. Kenapa? Nggak pakai ilmu. Jadi ada sekolahnya, ada ilmunya. Setelah ditanam, disiram, dikasih pupuk, nah, ya baru bisa bagus. Kalau cuma ditaruh saja, ya enggak akan bagus. Inilah saudara, Allah mengajarkan melalui baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ilmu yang perlu kita cari. Jadi orang alim sebabnya ilmu. Tidak mungkin jadi orang alim dan nggak punya ilmu. Nah ini, kalau ada orang misalnya penggali parit, emang ilmunya gali parit ya gali parit aja saudara, nggak lagi lebih. Karena ilmu segitu. Jadi kata Nabi, wa man aradad dunya fa alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi. Siapa yang mau urusan akhirat, ya dia harus memiliki ilmu pengetahuan. Bagaimana cara dia mau sholat berwudu, harus bagaimana, ya mana yang dibasuh mulainya, apa yang harus kita lakukan kita mau wudu. Ini saudara, jadi ilmu yang penting sekali, ya. Kemudian selanjutnya bagaimana? Kata Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa ya para malaikat membentangkan sayapnya kepada pencari ilmu karena ridho terhadap apa yang dia perbuat. Sesungguhnya penghuni langit dan bumi sampai ikan-ikan pun, kata Nabi, ya sampai ikan-ikan di laut pun memintakan ampun bagi orang yang berilmu. Masya Allah. Jadi saudara, ikan ya memintakan ampun buat orang yang menuntut ilmu dan orang yang punya ilmu. Begitu agungnya Allah, rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah. Pasti ini. Maka oleh karena itu kita jangan segan-segan. Kalau di kampung kita ada pengajian, kita dengerin apa yang disampaikan, kita ambil manfaat untuk kehidupan kita. Ini yang perlu kita dalam hidup ini. Jangan sampai kita menyesal. Banyak sekali penyesalan-penyesalan yang digambarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian saudara, apalagi kata Nabi tadi, wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al-hiyatu fil ma'. Tuh, kata Nabi, ya orang yang menuntut ilmu dan orang yang menuntut sesungguhnya para nabi pun tidak mewariskan ya kepada qamar, terangnya keutamaan apa namanya itu bulan, ya alal sa'iril kawakib. Wa innal ulama warasatul anbiya. Wa innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman. Wa innama warasul ilma faman akhazahu akhaza bihatti wafirin, rawahu Abu Dawud wa Tirmizi. Kata Nabi, sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Al ulama warasatul anbiya. Ulama enggak boleh dicaci maki. Ulama diperangi. Ada hadis lain mengatakan orang yang memerangi ulama berarti dia perang dengan aku, kata Allah. Ya, tentu perang dengan Allah, Allah akan memberikan azab nanti, memberikan balasan orang yang tidak suka dan menghinakan para ulama. Ya contohnya habaib kita
yang gigih, ya, yang sampai sekarang belum ada keterangan gimana dia. Ini orang-orang semacam itu nanti akan ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan. Sampai sekarang nabi pun tidak pernah kedengaran hartanya berapa banyak, sejarah yang menjelaskan nggak ada. Karena nabi meninggalkan cuma 2, kata beliau. Taraktu fikum amrayni lan tadillu fihima. Kata Nabi, aku tinggalkan 2 perkara. Ya, apabila kau pegang dengan sebenar-benarnya, maka engkau akan selamat dunia akhirat. Apa itu? Kata Nabi, Al-Quran dengan hadis beliau. Ini yang Nabi tinggalkan. Beda. Nah, kalau manusia tidak bisa jadi suri teladan, mungkin ada juga lah suri teladan seperti Nabi. Kalau pejabat kan, pimpinan lagi mumpung, nah, nyari duit dia. Halal haram nggak ada urusan buat pribadi kita, ambil aja udah. Nah, Nabi nggak ada yang tinggalkan, nggak ada, dia tinggalkan Quran dan hadis. Ini yang untuk dijadikan kehidupan umatnya sebagai pengikut yang beriman kepadanya dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jam sudah menunjukkan jam 3, jam 12 seperempat. Maka mari sama-sama kita maju ke depan. Kita lakukan sholat berjamaah. Sebelum itu kita baca suratul Fatihah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar ayah ibu kita yang sudah meninggal kita doakan. Mereka nungguin mana doa dari anak, mana doa dari teman, mana doa dari tetangga. Kita doain, jangan sampai lupa doa kita. Mudah-mudahan. Dan orang-orang yang berimpak, walaupun kecil, besar, atau baru atau lama, kita doain. Ya, insya Allah yang berimpak hari ini, hari lalu akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Falyasdad. Al-Fatihah.